Oke, bayangin gini ya, kamu baru aja melahirkan, lagi peluk bayi mungil yang baunya kayak surga kecil, tapi tiba-tiba kamu ngerasa sedih, nangis, kosong, kayak habis lihat saldo rekening di tanggal 25. Nah loh, ini baby blues atau udah masuk ke depresi postpartum? Yuk kita bedain bareng-bareng biar nggak asal bilang, alah itu mah hormon doang. Hai, besti-bestiku di seluruh Nusantara. Welcome back di channel ini, tempat dimana kita bahas hal serius dengan vibes kayak lagi nongkrong di warkop. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan info penting, tapi tetap dengan gaya chill ala anak muda zaman now. Hari ini kita bakal kupas tuntas baby blues versus postpartum depression. Mana yang cuma butuh pelukan, mana yang udah butuh bantuan profesional. Gaskeun! Jadi gini, baby blues tuh kayak cuaca pas lagi musim pancaroba. Sebentar cerah, sebentar gerimis, sebentar tiba-tiba badai perasaan. Biasanya muncul 2-3 hari setelah melahirkan dan bisa berlangsung sampai 2 minggu. Tanda-tandanya apa? Kamu jadi lebih sensitif, gampang nangis, cepet marah, mood swing kayak roller coaster di Dufan, dan kadang ngerasa overwhelmed kayak dapet tugas kuliah 3 matkul sekaligus. Tapi baby blues ini umumnya ringan dan bakal hilang sendiri, kayak mantan yang nggak penting. Nggak usah dipikirin, nanti juga hilang. Cukup dengan istirahat cukup, walaupun ini kayak mimpi ya buat ibu baru, support dari orang terdekat, dan self-care kecil-kecilan, kayak maskeran sambil nyusuin, atau mandi air anget sambil dengerin lagu galau. No judgment, beb. Nah, kalau postpartum depression alias depresi pasca melahirkan itu beda level, besti. Ini udah bukan mood swing doang, ini kondisi mental yang butuh perhatian serius. Bisa muncul kapan aja dalam tahun pertama setelah melahirkan, dan bisa berlangsung berbulan-bulan kalau nggak ditangani. Gejalanya lebih dalam, bukan cuma sedih biasa, tapi ngerasa kosong, hampa, kayak jadi zombie tapi tanpa makeup, susah tidur walau bayi lagi tidur, nggak nafsu makan, ngerasa bersalah terus-terusan, ngerasa nggak mampu jadi ibu, bahkan kadang ada pikiran buat nyakitin diri sendiri atau bayinya. Ini bukan lebay, ini nyata. Yang paling penting, postpartum depression itu bukan salah siapa-siapa. Bukan karena kamu ibu yang lemah, bukan karena kamu nggak bersyukur, dan jelas bukan karena kamu kurang iman. Please deh, yang suka ngomong kayak gitu, yuk kita upgrade wawasan. Oke, sekarang kita bedain dengan simple. Baby blues itu kayak flu biasa, postpartum depression itu kayak demam berdarah. Dua-duanya butuh perhatian, tapi yang satu bisa sembuh sendiri, yang satu harus ke dokter. Coba checklist ini ya. Satu, udah lebih dari 2 minggu, masih ngerasa sedih banget. 2, sampai ganggu rutinitas sehari-hari. 3, merasa nggak connect sama bayi sendiri. 4, punya pikiran menyakiti diri atau bayi. Kalau kamu jawab iya di satu atau lebih poin itu, please cari bantuan. Serius, kamu nggak sendiri. Banyak banget support di luar sana, baik profesional, komunitas ibu baru, bahkan dari sahabat atau pasangan. Jangan nunggu kuat dulu buat ngomong. Justru ngomong itu bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Kenapa sih ini penting buat diomongin? Karena banyak ibu yang ngerasa bersalah atau malu kalau mereka nggak bahagia setelah lahiran. Padahal ekspektasi masyarakat tuh sering lebay. Harusnya kamu bahagia dong punya anak. Ini kan anugerah. Atau yang paling toksik, ibu lain aja bisa, masa kamu nggak? Hello, setiap orang beda, dan yang kita butuhin itu bukan judgement, tapi empati. Kita harus mulai bikin ruang aman buat para ibu buat cerita tanpa takut dihakimi. Bukan malah dibilang drama atau kurang bersyukur. Kita bukan lagi di era batu, kita di era healing. Besti, buat kamu yang lagi ngalamin baby blues atau postpartum depression, ini beberapa hal yang bisa kamu lakuin. 1, cerita ke orang yang kamu percaya. 2, jangan takut ke psikolog atau psikiater. Itu bukan berarti kamu gila, itu berarti kamu peduli sama diri sendiri. 3, cari komunitas. Sekarang banyak banget support group online. Dan yang paling penting, sayangi diri sendiri dulu karena kamu juga butuh cinta, bukan cuma si kecil. Dan buat kamu yang bukan ibu tapi lagi nonton ini, respect banget, lo keren, serius. Karena kamu peduli, kamu bisa bantu dengan cara edukasi diri biar ngerti cara support. Dengerin, jangan ngasih nasihat sok bijak kalau nggak diminta. Temenin, dan kasih ruang aman buat ibu baru di sekitarmu. Sekecil apapun supportmu, itu bisa jadi penyelamat. So, baby blues itu valid, postpartum depression juga valid. Dua-duanya bukan drama, bukan kurang iman, dan bukan lemah. Yuk jadi generasi yang lebih peduli, lebih peka, dan lebih empati. Karena ibu yang sehat mentalnya, anaknya lebih bahagia. Dan anak bahagiain masa depan yang lebih kece. Oke Besti, segitu dulu obrolan kita hari ini. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kamu yang lagi jadi new mom or calon mom. Kita semua butuh dikuatin, bukan dijudge. See you on the next video, dan ingat, kamu kuat tapi kamu nggak harus kuat sendirian. Peace out.